Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, perkenalkan kami dari kampus Tikus Patria Husada Blitar. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Rahmawati dan rekan saya. Saya Elisa Dela. Saya Ajeng. Baik, sebelumnya kami di sini membutuhkan waktu Mbah sekitar 30 menit untuk mewawancarai. Apakah Mbah bersedia? Baik, sebelumnya Mbah namanya siapa? Sujiari. Mbak Sujiari ya. Kalau Mbaknya? Santa. Mbak Santa. Baik. Di sini saya mau bertanya. Sebelumnya Mbaknya tahu napa mboten nyeri sendi itu apa? Sudah. Apa itu? Kejelino. Kejelino. Baik, nyeri sendi itu yaitu rasa sakit yang tidak nyaman pada sendi, ya, pada jaringan yang menghubungkan dan membantu pergerakan tulang, yaitu antara dua tulang, gitu. Jadi nyeri sendi dapat berupa nyeri tumpul, tajam, kaku atau panas di sendi dengan intensitas sedang hingga berat, gitu. Kalau penyebabnya, Mbak tahu nggak betul? Belum. Jadi penyebabnya itu bisa disebabkan karena mengangkat beban berat gitu, dan Bisa dari pola makan. ya bisa dari pola makan yang tidak teratur gitu. Terus Olahraga. mulai dari cedera atau peradangan pada sendi itu yang disebabkan oleh peradangan sendi itu sendiri, itu kurang olahraga, mengangkat berat, beban berat, dan makan makanan yang tidak terkontrol atau mengandung santan, itu bisa mengakibatkan kolesterol juga. Kemungkinan dengan rekan saya bisa menambahkan. Ya, baik. Sampean siapanya baik? Keluarganya. Keluarganya nggih. Mbaknya ini kan udah kena nyeri sendi ya, Mbak. Dan menurut Mbaknya ini cara penanganannya itu gimana kalau pas Mbak lagi kambuh gitu? Mengurangi makanan bersantan. Mbak yang ngunjuk obat toh, Mbak? Nggih. Itu ngunjuknya pripun? Pas waktu kambuh Sakit mawon. kok nggih, lek mboten nggih mboten. Nggih. Sering Mbak kambuh ngoten. Mboten. Alit-alit. Mana lansia yo normal. Nggih. Asli ra penyakitan. Nggih. Jadi kalau faktor resiko dari nyeri sendi itu sendiri itu ada 3. Yang pertama, berusia lebih dari 60 tahun itu bisa terkena nyeri sendi. Terus yang kedua, pernah mengalami cedera sendi. Sebelumnya Mbah mengalami cedera sendi? Nate timbul apa? Ibu tahu. Pernah. Terus selanjutnya sering melakukan kegiatan yang melibatkan gerakan dan tekanan berulang pada sendi. Lutut itu Mbah. Itu Biasanya damel lenggah terus ngadeg Kangen nggih, kaos nggih. Ngadeg sakit. pokok kesuwen yo anu, Mbak. Lek kesuwen linggo ndodok enggak kuat ya. Kram, Enggak, ya keju pokok. Ya kuwi tidak tinggal. Kejune pripun? Gringingan apa pripun? Kok keju ngono tok. kalau Mbaknya penanganan pada nyeri sendi tahu nopo mboten? Selain minum obat itu tadi. Enggak pernah. Nggak tahu ya. Jadi penanganan nyeri sendi itu yang pertama beristirahat yang cukup, yang kedua mengompres bagian sendi yang bengkok dan pakai kantong es juga bisa selama 15 menit. Itu
diulang beberapa kali sampai nyerinya agak berkurang. Terus selanjutnya menggunakan obat pereda nyeri. Yang keempat, merendam sendi yang nyeri di air hangat ya. Terus yang terakhir mengistirahatkan sendi yang sakit. Jadi untuk rebahan aja. Kalau terapinya Belum. Jadi kalau terapinya nyeri sendi itu yang pertama fisioterapi, yang kedua terapi okupasi itu seperti membantu mbahnya ini untuk menjalankan aktivitas sehari-hari supaya tidak sendinya itu kalau tidak dibuat untuk bergerak itu kan nyerinya tambah sakit gitu. Nah, jadi dilatih untuk tetap beraktivitas, tetap bergerak supaya tidak kambuh lagi gitu nyeri sendinya. Terus yang selanjutnya psikoterapi itu meningkatkan semangat pada mbahnya supaya tidak teringat pada sakit nyeri sendinya itu. Terus yang terakhir itu terapi lain berdasarkan kondisi yang diderita seperti radioterapi itu untuk mengobati ya nyeri itu. Kemungkinan rekan saya bisa menambahkan. Mbak, tadi itu penanganannya ya kayak berupa istirahat yang cukup. Kalau misal mbahnya nyerinya kambuh itu bisa dikompres pakai air hangat gitu ya. Terus kalau misalnya masih belum kurang, digerakkan dikit-dikit kayak kakinya ditekuk gitu, kayak buat mengurangi rasa nyerinya itu, sama diminumin obat yang untuk mengurangi nyeri seperti obat paracetamol, ibuprofen gitu ya. Dan untuk terapinya itu tadi ada fisioterapi. Itu mbaknya melakukan kegiatan kecil kayak itu kakinya ditekuk gitu bisa, atau digerak-gerakkan naik turun gini bisa gitu. Jadi terapi selain itu ada gerakan namanya rom aktif dan pasif. Nah itu senam untuk penderita nyeri sendi tersebut. Itu seperti tangannya gerakan itu. Kalau jenengan ingin tahu, boleh kita di lain waktu bisa bertemu dan kita memeragakan gerakan tersebut. Kan mungkin kalau bila diperlukan ya Mbak, dengan misal kayak duduk terus berdiri kan biasanya keju ngoten, mungkin Mbak saged ndamel napa alat bantu napa penyangga kan saya mboten tipe untuk mengurangi resiko jatuh. Dan untuk pencegahannya itu kayak mbahnya itu istirahatnya yang cukup ya Mbak, diinget-inget mbahnya kalau misalnya habis pulang kerja jangan terlalu kecapean, terus istirahat yang cukup. Terus jaga pola makan juga, jangan terlalu banyak makan yang santai, nanti takutnya malah kolesterol sama asam urat. Kalau begitu mbaknya bagaimana, sudah mengerti apa belum? Sudah. Saya mau tahu penanganannya nyeri sendi itu bagaimana, Bu? Menjaga pola makan, Ya. olahraga, istirahat yang cukup, Terus mungkin bisa terapi. ya. Terus itu tadi berendam di air hangat ya, sekitar 15 menit ya. Baik, mbaknya ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nggak ada. Baik,
sekian pertanyaan dari kami. Jika Mbah dan Mbak membutuhkan kami bisa bertemu di lain waktu ya. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.